Pemirsa Mata Bijak Channel yang sangat saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya Kadeksio Ambara. Nah, pada saat ini Titiang berada di Adi Acarya Jandana bersama Sri Ayu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Senang sekali bisa ketemu di sini. Ya, sangat asri, indah. Ya, pemirsa, beliau berdua ini adalah sepasang sepasang instruktur yoga tertawa yang tugas di seputaran Ubud, di Kecamatan Ubud. Di samping memberikan yoga tertawa, beliau juga sudah terbiasa memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, atau memberikan pencerahan tentang penemuan jati diri. Dan beliau berdua juga sudah ikut acara di Mata Bijak, yaitu penstanaan 9 dewa dan 9 dewi, juga membuka telinga bijak. Demikian juga yang terakhir, yaitu membuka mata bijak. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau berdua, inilah yang akan kita tanyakan pada pagi hari ini di tanggal 9 Juli 2020. Baik, di Acarya Jandana kan sudah mengikuti acara penstanaan 9 dewa dan 9 dewi juga. Nah, setelah latihan itu, pengalaman apa yang dirasakan dan manfaat apa yang didapat dari penstanaan 9 dewa 9 dewi tersebut? Terima kasih Sri Haji. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih kepada Sri Haji atas waktunya niki. Sudah mau mampir di tempat yang niki. Begitu pula yang ucapkan terima kasih banyak, yang sebesar-besarnya dia mengucapkan rasa syukur karena selama niki Sri Haji telah menuntun membimbing yang dengan sabar niki. Hampir sudah 10 tahun dia di sana dengan berasram sampai saat niki. Nah, terima kasih banyak niki, dan banyak hal yang dia dapat pelajari sehingga menjadikan diri dia menjadi lebih baik. Nah, dan pada saat ini waktu penstanaan yang Sri Haji tuntun sama dia, dalam penstanaan 9 dewa itu yang dia rasakan, energi beliau sangat terasa dan membuat yang pertama yakin akan keberadaan beliau gitu. Nah, dan pernah yang mendengar, membaca juga bahwa beliau sudah ada dalam diri kita. Namun karena belum pernah dilakukan, nah Niko sebagai suatu yang bagaimana kita belum begitu merasa dalam diri ya kan. Nah, setelah Sri Haji menuntun, memberikan tuntunan untuk menstanakan beliau dalam diri, energi beliau sangat terasa dalam diri. Secara fisik yang merasa lebih segar, lebih sehat ketika habis melakukan meditasi penstanaan beliau setiap pagi gitu. Sampun kita manfaat yang lain yang kita rasakan, yang semakin yakin dengan beliau, keberadaan beliau, dan yang menjadi lebih sabar, sampun kita lebih merasa bisa menimang segala sesuatu itu dalam hidup itu. Artinya bijaksana. Seperti Nika lah, Nika dah yang dia rasakan, dan Nika juga yang merasa lebih bahagia. Terus ya, gimana? Semua sampun izinkan untuk mengetahui tentang 9 dewa yang dia rasakan adalah yang semakin percaya diri sebenarnya. Karena sekarang di situasi ini banyak yang harus dipelajari. Pertama, yang merasa percaya diri, merasa ada kenyamanan melakukan meditasi 9 dewi itu, dan merasa bugar, sehat dalam hati.
kayak kemarin mungkin kerongkongan agak sedikit panas. Dia lakukan dengan persaudaraan ada yang mengiring kerongkongan, dia merasakan oh sudah membaik. Jadi hal-hal kecil niko sudah terasa kenten, dan dalam kehidupan ini yang dia rasakan saat ini kan banyak pikiran tiang yang lebih dominan dulunya sebelum mengetahui ini. Makin oh Tante Dewi kayaknya di hati do terlalu banyak berpikir sayangi kayak itu yang dia rasakan dari pikiran yang dominan jadinya lebih ke hati kayak gitu. Pemirsa Mata Bijak, itu 9 dewa 9 dewi itu artinya adalah penstanaan Dewata Nawasanga bagi yang laki, kemudian Dewati Nawasanga bagi yang perempuan. Itu karena Buana Agung itu beliau ada di Buana Agung, beliau pun ada di Buana Alit. Ini intinya adalah kita memunculkan sifat-sifat dewa atau sifat-sifat dewi yang ada dalam diri kita. Atas tuntunan beliau lah kita akan menjadi bijaksana gitu. Nah setelah itu ada program pembukaan telinga bijak. Kalau telinga bijak ini sudah terbuka, kita bisa mengambil ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini yang disebut dengan istilah sastra tanpa tulis, dan banyaknya pengetahuan itu bagaikan segara tanpa tepi. Nah, bagaimana Adi Acarya Jandana setelah telinga bijaknya terbuka, apa bisa komunikasi dengan beliau? Sangat-sangat jadi perubahannya nih kok. Ya. Yang Nanda rasakan ketika telinga bijak itu dibuka. Ya. Nanda merasa lebih dekat dan bisa berdialog sama beliau. Mendapat tuntunan langsung. Iya, tuntunan langsung dari beliau dan tentang permasalahan yang situasi saat ini gitu. Kita sebagai manusia mungkin kan merasa kita masih ada pikiran, dia berpikirannya muncul, langsung coba Nanda tanyakan pada pada diri Nanda, sejati Nanda, Adi Guru Siwa. Ya. Pertanyaan apa yang paling berkesan dan jawaban apa yang paling sampai saat ini bisa melekat gitu? Pertanyaan yang paling Nanda berkesan ketika Nanda menanyakan setelah Nanda mencapai atau sampai pada saat itu, sampai penstanaan 9 dewa itu, terus sampai sudah dibuka telinga bijak Nanda, apa yang harus Nanda lakukan? Jawabannya gimana? Jawabannya bersyukurlah sudah sampai saat ini. Tapi itu masih jauh katanya. Masih jauh katanya. Nah, sekarang teruslah berlatih dalam kehidupan ini. Debarkan cinta kasih, jadilah perantara. Itu yang Nanda menjadi terkesan melekat dalam diri Nanda ketika ada pesan dari beliau seperti itu. Kalau Suyayu gimana? Pertanyaan apa yang ditanyakan dan sampai saat ini berkesan? Yang paling berkesan adalah saat sadari aku ada, karena Nanda merasa ketakutan, kecemasan lebih dominan masuk ke diri Nanda karena pikiran. Jadi Nanda merasa lupa karena terlalu mengikuti alur pikiran, lupa dengan kata sadari aku ada. Sungguh nyesek Nanda sampai menangis, itu baru ingat lagi mungkin nekatnya, kenapa takut, kenapa memikirkan hal yang belum orang beliau ada gitu ya. Itu yang sungguh-sungguh sampai saat ini masih terngiang dengan kata-kata sadari aku ada. Pemirsa, ada banyak guru ya, ada guru pengajian, ada guru Rupake, ada guru Wisesa, ada guru spiritual, dan yang terakhir adalah guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya itu adalah
Sang Hyang Widi sendiri yang menjadi guru kita, atau adik guru Siwa sendiri yang menjadi guru kita. Nah, agar kita bisa bertemu dengan guru sejati, ya, lebih baik disebut dengan guru sejati karena beliau adalah memang maha guru, dan guru spiritual bisa menuntun Anda agar bisa ketemu dengan sang guru sejati. Karena tugas seorang guru spiritual adalah mengantarkan siswa-siswanya, mengantarkan murid-muridnya agar ketemu dengan sang guru sejati. Guru sejatilah yang akan menuntun selama-lamanya, semasih hidup dan setelah kematian. Kalau guru-guru yang hidup itu hanya sebatas masih hidup saja, setelah mati dia tidak akan bisa menuntun kita. Nah, beginilah seperti beliau inilah yang sudah telinga bijaknya terbuka, bisa mendengarkan suara dari guru sejati, dan apapun pertanyaan itu bisa dijawab karena beliau gudangnya ilmu. Seperti yang katakan, sastra tanpa tulis dan segara tanpa tepi. Itulah ilmu yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita kan sudah membuka telinga bijak, mata bijak akan mampu melihat wujud Tuhan. Sudah dilihat nggak wujud Tuhan itu bagaimana? Kembali Nanda, seperti yang Nanda bilang sebelumnya, pernah Nanda membaca, mendengar bahwa beliau itu tidak berwujud tapi berwujud. Terus pernah Nanda membaca juga bahwa beliau berupa sumbernya dari segala sumber, termasuk sumber cahaya. Dan ketika si Raji menuntut Nanda untuk membuka mata bijak, ketika melakukan meditasi mata bijak, ternyata yang Nanda lihat adalah sebatas cahaya. Tapi dalam hati Nanda berpikir, ini benar ya. Benar ini. Asal pikiran. Ya, tapi apapun itu, Nanda meyakini bahwa beliau adalah sumber dari segala sumber di semesta ini. Beliau adalah cahaya, sumber cahaya yang menerangi setiap ciptaan beliau. Kalau saya gimana? Saya juga sama. Pertama, waktu tutup mata, kenapa saat tutup mata itu seperti ada sinar? Itu yang saya rasakan pertama sekali. Karena mungkin sering kita melakukan, tapi kita lupa, kita tidak tahu apa itu, hanya sekedar melakukan. Tetapi semenjak melakukan itu saya yakin itu lebih jauh. Seperti itulah kita, dan berusaha sebagai manusia menjalankan. Baik. Pemirsa, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang dua. Ya, siapapun, apapun keyakinannya, apapun agamanya, kalau dia melihat Tuhan, Tuhan itu hanya satu, dan siapapun akan melihat hal yang sama. Tuhan berupa energi, dan energi itu mengeluarkan cahaya. Ya, demikian. Siapa saja yang sudah bisa menstanakan 9 dewa 9 dewi, pikiran, perkataan, dan perilakunya akan semakin bijak. Orang yang bijak akan bisa mendengarkan suara Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Kemudian mereka yang mata bijaknya terbuka, mereka akan bisa melihat wujud Tuhan yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Dalam ilmu tradisi dikatakan Buana Agung, Buana Alim. Apa yang ada di Buana Agung pasti ada di Buana Alim. Oke, demikian pertemuan untuk kali ini. Kita jumpa besok di ashram yang lain. Kalau konten ini bagus bagi Anda, tolong bagikan ke teman-teman dekat Anda. Karena apa yang bagus bagi Anda sudah pasti bagus bagi teman Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.